Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتذكرا وتذكرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثالة مسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Habib As-Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarhuha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa amma burhanu wujubu qiyamihi ta'ala binafsih fali annahu ta'ala law ikhtaja ila mahallin lakana sifatan wa sifatu la tatasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyah wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaisa bisifatin walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dalil atau burhan, argumentasi tentang wajibnya Allah berdiri pada dirinya sendiri atau wajibnya Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Qiyamu binafsi itu secara makna mau ngomong Allah itu enggak butuh kepada yang lain. Kan dia omongnya berdiri sendiri, maknanya enggak butuh sama yang lain. Nah, yang dibicarakan di dalam sifat ini khususnya membicarakan dua perkara, yaitu tidak butuh pada wujud yang lain
dan tidak butuh pada yang menciptakan. Padahal yang tidak dibutuhkan Allah banyak, nggak cuman dua, tapi dikhususkan dalam pembicaraan qiyamu bin nafsi cukup diambil dua ini, yaitu berdiri sendiri yang maknanya tidak butuh pada wujud yang lain dan tidak butuh kepada yang menciptakan. Terus mau kita dalili, mau kita datangkan argumentasi bahwa Allah itu harus berdiri sendiri, Allah itu harus tidak butuh pada yang lain. Apa burhannya? Apa argumentasinya? Fali'annahu, karena apabila Allah itu butuh kepada wujud yang lain atau zat yang lain, ini mahal di sini jangan diartikan tempat. Mahal artinya zat. Ini kalau penterjemah yang nggak pernah ngaji tauhid terjemahin kitab ini akan terjemahin dengan kalimat tempat. Allah tidak butuh tempat. Padahal tidak butuh tempat sudah dibahas dalam mukhalafah lil hawadits. Jadi mahal di sini maknanya wujud yang lain atau zat yang lain. Allah tidak butuh kepada zat yang lain. Apabila Allah butuh pada zat yang lain atau butuh pada wujud yang lain, berarti lakana sifatan, maka berarti Allah itu sifat. Karena kalau sesuatu yang berdiri pada yang lain namanya sifat, yang berdiri sendiri namanya zat. Jadi dari inti pembicaraan ini diantaranya mau bicara Allah itu adalah zat, bahwa Allah itu bukan sifat. Emangnya ada yang meyakini Allah sifat? Banyak yang meyakini kalau Allah itu adalah sifat. Hingga kalau Allah sifat gimana? Kalau Allah sifat berarti Allah bisa berdiri pada fulan, bisa pada fulan, bisa pada fulan. Karena sifat itu bisa kepada zat siapa saja. Kayak putih. Putih ini bisa di baju, bisa di tembok, bisa di bisa. Ini putih itu disebut sifat. Dia bisa berdiri pada zatnya siapa saja. Lah, kalau Allah dianggap sifat, berarti Allah bisa berdiri pada zatnya siapa saja. Makanya ada orang-orang yang meyakini Tuhan itu bisa berpindah-pindah. Dari bapak bisa pindah ke anak, anak pindah ke cucu, pindah ke... Berarti Allah itu bukan zat yang berdiri sendiri, tapi sifat yang bisa pindah atau berdiri pada zat yang lainnya. Lah, kita mau menolak kalau Allah itu sifat. Kita mau menolak kalau Allah itu adalah oknum yang bisa berpindah-pindah atau bisa berdiri pada selain zatnya sendiri. Ini orang Nasrani ngakuin kalau Isa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, nanti Maryam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu ya bisa kemana aja. Kalau begitu, kalau bisa kemana saja sama dengan sifat. Jadi kalau Allah butuh pada zat yang lain, berarti Allah itu adalah sifat. Lah kalau Allah sifat gimana? Wasifatu, yang namanya sifat itu tidak bisa disifati lagi. Yang namanya sifat putih
nggak bisa disifati lagi oleh sifat yang lain. Bagaimana wong sifat kok mau disifati? Yang bisa disifati siapa? Zat. Lah Allah itu wajib bersifat. Kalau Allah sifat, berarti Allah tidak bisa bersifat. Sedangkan Allah wajib bersifat apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu wajib pada Allah. Nah kalau Allahnya sendiri itu sifat, gimana mau disifati? Jadi kita menolak kalau Allah itu derajatnya adalah sifat. Kita harus mengimani Allah adalah zat yang bersifatan. Wasifatu la tatasifu bisifatil ma'ani wala ma'nawiyah. Sifat itu enggak bisa disifati dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kalau disifati dengan ibarah bisa? Bisa enggak? Bisa. Kudrat sifat bukan? Sifat. Kidam apa enggak? Nah, kidam sifat bukan? Kudrat wahdaniyah enggak? Wahdaniyah sifat bukan? Itu sifat ada sifat itu. Jadi yang enggak bisa itu disifati dengan sifat ma'ani lagi, atau disifati dengan sifat makna wiyah. Tapi kalau disifati dengan ibarah bisa. Sifat itu wujud enggak? Bisa wujud, punya nafsi ya. Ada sifat. Sifat putih itu ada lah, ada sifat bukan? Sifat loh, kok sifat putih disifati ada? Jadi sifat itu bisa disifati dengan selain sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau disifati ma'ani sama ma'nawiyah nggak bisa, karena ma'ani ma'nawiyah harus nuntut sama zat. Apabila Allah sifat, maka berarti tidak bisa disifati. Sedangkan Allah itu wajib bersifat. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima. Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat makna wiyah. Ini ahli sunnah nih, nyifatin Allah dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kalau Mu'tazilah menolak sifat. Yang ditolak sifat apa? Ma'ani. Menolak sifat ma'ani, tapi menetapkan sifat-sifat itu sebagai zat. Kudrat itu bukan sifat Allah, kata Mu'tazilah. Iradah bukan sifat Allah, ilmu bukan sifat Allah. Allah enggak bersifat dengan sifat ma'ani. Nah, kudrat apa? Kudrat itu zatnya Allah. Iradah zatnya Allah. Ilmu zatnya Allah. Sama zatnya Allah. Basar zatnya Allah. Kalam jadi zatnya berapa? Banyak dong berarti. Itu Mu'tazilah. Kafir enggak? Belum kafir kata sebagian pendapat. Lah kalau filsafat menolak semua sifat. Nah, ma'ani Allah enggak punya sifat ma'ani. Ma'nawiyah enggak punya. Zat ya enggak kudrat zatnya. Jadi kudrat ditolak sebagai sifat dan kudrat ditolak sebagai zat. Maka hukumnya apa? Kafir resmi. Bedanya nih. Kalau Mu'tazilah masih menerima kudrat sebagai zat. Kalau filsafat
menolak kudrat sebagai sifat dan menolak kudrat sebagai zat. Itu ditolak semua. Tapi Tuhannya diterima. Jadi Tuhan gimana? Ya pokoknya nggak jelas dah. Nah gimana? Wong ma'ani enggak, maknawi ya enggak. Jadi sifatnya bagaimana? Ya nggak jelas. Makanya filsafat disepakati kafir. Artinya yang menolak sifat Allah, yang menolak sifat kudrat, iradat, sifat ma'ani ditolak sebagai sifat dan ditolak sebagai zat. Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Yajibu ittisafuhu bihima falaisa bisifatin. Wajib bersifatan dengan keduanya dan dia bukan sifat. Terus yang kedua, Allah tidak butuh kepada pencipta. Walau ihtaja ila mukhassisin, kalau Allah butuh kepada pencipta, lakana hadisan, berarti Allah baru. Kenapa? Karena yang butuh pencipta adalah zat yang baru. Maka Allah tidak butuh kepada pencipta. Lah untuk apa ini digandengkan dua perkara? Untuk apa? Biar tidak menyerupai dengan kita. Kita zat apa sifat? Kita zat. Allah biar enggak terserupakan, maka diberikan dua penafsiran. Makhluk meja juga berdiri sendiri, buku berdiri sendiri, peci berdiri sendiri. Sama dong dengan Allah? Oh enggak, tapi peci ini butuh diciptakan, meja butuh diciptakan. Walaupun dalam bahasa disebut qiyamuhu binafsi, walaupun dalam bahasa disebut zat, meja ya zat, buku ya zat, peci ya zat. Tapi beda zatnya di mana? Oh, kalau zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Kalau zatnya kita butuh diciptakan. Makanya di sini ada dua penafsiran, ada dua makna yang dihadirkan. Kaifa, gimana sih kalau Allah itu mustahil baru? Wa qad qamal burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Bukankah sebelum ini sudah dibahas dengan jelas bahwa Allah wajib qidam dan wajib baqa, maka mustahil baru. Terus kita baca sedikit sarahnya dari Imam Baijuri. Qad arafta anal musannifa jara fi ma taqaddama ala tafsiri qiyamihi ta'ala bi nafsihi bi adami iftiqar ila mahallin wa bi adami iftiqar ila mukhassis. Bahwa di dalam pembicaraan sifat qiyamu bi nafsi yang lalu kita sudah jelas musannif menafsirkan sifat ini dengan dua macam penafsiran, yaitu tidak butuh kepada zat yang lain dan tidak butuh kepada pencipta. Walidzalika afrada kullan bidalilin. Maka dari itulah nanti dua penafsiran itu akan diberikan dalil masing-masing. Fastadalla alal awal biqaulihi. Maka didalili yang pertama Allah tidak butuh pada zat yang lain dengan dalil la waqtaja ila mahalin ila akhirih wa ala tsani biqaulihi wa la waqtaja ila mukhassisin ila akhirih lakinna hadfu min kull hadfun min kulli minhuma al qiyasul awal wa istisnaiyatil qiyasi tsani. Maka musannif menghapus qiyas yang pertama dan menghapus pengecualian dari qiyas yang kedua. Iktifa'u bidalilihima, mencocoki
dengan dalilnya keduanya. Wa nazama dalil awal hakadha. Maka kalau mau disusun itu menjadi begini. Laulam yakun qaiman binafsihi, kalau Allah tidak berdiri sendiri, mustaghniyan anil mahalin, artinya maha kaya, tidak butuh kepada zat yang lain, lahtaja ila mahallin, pasti Allah ya butuh kepada zat yang lain, yaqumu bihi. Lakin ikhtiyaju ila mahallin muhalun, tapi butuhnya Allah kepada zat yang lain mustahil. Kenapa? Li'anahu law ikhtaja ila mahallin lakana sifatan. Kalau Allah butuh kepada zat yang lain, maka berarti dia adalah sifat. Lakin kaunuhu, tapi adanya Allah itu sifatan mustahil, muhalun. Fahadbul musannif qiyasul awal, maka dari runtutan ini musannif telah menghapus qiyas yang awal bitamami semuanya, wa tawa istisnaiyati tsani, dan membiarkan istisnaiyah pengecualian pada qiyas yang kedua. Istighna'u anha, karena enggak butuh. Bidaliliha wa huwa qauluhu, apa buktinya? Buktinya adalah perkataan wasifatu la tattasifu bisifatin, maka sifat itu tidaklah bisa disifati. Ini menjadi dalil qiyas yang pertama. Kalau Allah sifat, maka berarti tidak bisa disifati. Lakin ikhtiyaju ila mahallin muhalun li'annahu law ikhtaja ila mahallin lakana sifatan. Lakin kaunu sifatan muhalun faqad bil musannif qiyasul awal bitamami wa tawal istisnaiyati tsani istighna'u anha bidalilin wa huwa qauluhu wa sifatu la tatasifu bi sifatin wa nazama dalil tsani hakadha. Dalil yang kedua susunannya begini. Ini susunan pertama tadi. Laulam yakun qaiman binafsihi ay mustaghniyan anil mukhassisin lahtaja mukhassisin. Apabila Allah tidak berdiri sendiri, artinya yang maknanya Allah itu butuh kepada pencipta, maka pasti Allah itu diciptakan. Lakin ikhtiyaju ila mukhassisin muhalun, tapi butuhnya Allah pada pencipta mustahil. Li'anna law ikhtaja ila mukhassisin lakana hadisan. Kalau Allah butuh pencipta maka dia baru. Lakinna kaunu hadisan muhalun, tapi adanya Allah baru mustahil. Fahadul musannif qiyasul awal bitamamiya wa tawa istisnaiyati tsani istighna'u anha bidaliliha wa qaluhu fa kaifa wa qad qamal burhan ila akhirih. Ini disusun dengan qiyas, baik makna yang pertama maupun makna yang kedua. Qalu wala ikhtaja ila mahallin ay mahal bermakna dzatin yaqumu biha. Mahal maknanya apa? Zat. Wa qaluhu lakana sifatan, maknanya Allah itu akan jadinya sifat ay li'annahu lahtaja ila mahallin yaqumu bihi ila sifatin. Tidak ada yang butuh kepada zat yang lain kecuali sifat. Idzi zat la tahtaja ila dzati taqumu biha. Yang namanya zat tidak butuh pada zat yang lain. Qaulu wa sifatu la tatasifu, sifat enggak bisa disifati, maknanya apa? Qad arafta anna hadza dalil. Sungguhnya dalil ini alal istisnaiyati makhdufah, pengecualian yang dihapus. Fal wawu li ta'lil, maka wawu adalah sebagai elatnya.
Faka'annahu qala, seakan-akan musonif membicara begini. Li'anna sifata, karena sesungguhnya sifat la tatasifu bisifatin. Bahwa yang namanya sifat tidak mungkin bisa disifati. Maknanya sifat wujudi tidak bisa disifati dengan sifat wujudi yang lain gitu. Wa takriruhu minasyakli tsani antakula asifatu la tatasifu bi sifatil ma'ani wala ma'nawiyah wa maulana jalla wa azza yatasifu bihima fasifatu laisat maulana. Maka kesimpulannya apa? Allah itu bukan sifat karena Allah wajib bersifat. Fatana akisu an-natijatu ila qaulihi maulana laisa bisifatin wa huwa ma dzakarahu. Maka itu yang disebutkan oleh musannif bi qaulihi falaisa bisifatin, maka Allah bukan sifat. Wa isyaratun ila natijah, maka itu adalah isyarah kepada kesimpulan bahwa Allah itu adalah zat, tidak butuh pada zat yang lain. Simpulannya apa? Allah bukan sifat. Kalau Allah sifat, maka pasti nggak bisa disifati. Hadza wa auqafa bi kalamil musannif wa yahtamilu takriruhu minasyaklil awal wa yantajun natijah al-madhkurah min ghairi aksin bi anta gula maulana jalla wa azza yatasifu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah wa kullu man kana kadzalika laisa bi sifatin. Kalau kebalikannya, siapa yang disifati dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah maka dia bukan sifat. Maka berarti Allah bukan sifat karena Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Fa maulana laisa bisifatin, lakin awal aula, tapi kias yang pertama lebih baik. Qauluhu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah bi khilafi nafsiyah. Tuh, nggak bisa disifati ma'ani dan ma'nawiyah, beda dengan nafsiyah. Kalau bakal wujud wal salbiyah dan salbiyah. Sifat itu bisa disifati nafsiyah dan bisa disifati salbiyah. Kalau qidam wal baqa, kudratnya Allah itu sifatun. Nah, kok wujud dia? Wujud sifat. Berarti punya apa itu? Punya nafsiyah gitu. Yang punya nafsiyah nggak cuma zat, sifat juga punya nafsiyah wujud. Sifat apa itu? Sifat ma'ani, punya nafsiyah wujudi gitu. Dan disifati pula dengan sifat salbiyah apa qidam. Kudratnya Allah wujudi dan kudratnya Allah qidam. Berarti disifati dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Fa inna sifata tatasifu bihima. Fal kudrat masalan, seperti kudrat masalah contohnya tatasifu bil wujudi wa wasifatun nafsiyah wa yatasifu bil qidami wal baqa wa wasifatun min sifati salbiyah. Ini contohnya. Putih, ada nggak putih? Ada. Baru nggak? Oh, baru sifat. Putih sifat. Kok bisa sifati? Karena sifatnya sifat bangsa ibarah, bukan sifat ma'ani disifati ma'ani lagi, nggak bisa gitu. Putihnya biru bisa nggak? Nggak bisa. Hah? Kalau putih tua bisa? Hijau muda bisa? Kenapa muda itu ibarah? Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafu bihima, dan Allah wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat
ma'nawi ai li'annahu qad qamatil burhan al-qat'iyyah ala dzalika. Artinya sebelum ini sudah dibicarakan dalil yang jelas bahwa Allah itu wajib bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Falaisa bi sifatin qad arafta ana isyaratun ila natijah ba'da aksiha. Ini adalah natijah setelah pembicaraan yang dilihat dari arah kebalikannya. Ala takdir, ala takrir ad-dalil minasyakli tsani wa min ghairi aksin ala takririhi minasyaklil awal. Ini bahasa manteknya ini. Qaluhu walau ikhtaja ila mukhassisin. Kalau Allah butuh kepada mukhassis ai mujidin atau yang menciptakan, wa qaluhu lakana hadisan, maka pasti Allah itu baru. Ai li'anahu la yahtaju lidzalika, Allah enggak butuh kepada pencipta. Maka sesuatu yang butuh pada pencipta illa hadis, kecuali dia pasti baru. Idil qadim, kalau sesuatu yang qadim la yahtaju lahu, tidak akan butuh kepada pencipta, kama la yakhfa, sebagaimana yang telah dijelaskan. Kaifa, bagaimana sih? Apa kaifa itu? Ismul istifham, adalah isim yang menunjukkan, menuntut sebuah kepahaman. Ala wajhi ta'ajjub, atas dasar ta'ajjub, heran, gimana sih gitu loh. Wal wau fi qaulihi wa qad qamal burhan ila akhirih lil hal, sebagai keadaan. Ai kaifa yasihu, gimana bisa sah, dzalika, keadaan yang demikian. Wal hal, sedangkan keadaannya sebenarnya anahu qad qamal burhan, bahwa Allah telah didirikan sebuah dalil, dia wajib qidam dan wajib baqa. Wa yasihu antakuna ismun istifham ala wajhil inkar, boleh juga itu disebutkan sebagai isim istifham atas makna yang maknanya ingkar, maknanya tidak menerima. Walau fi qaulihi wa qad qama burhan li ta'lil, sebagai elatnya. Ai la yasihu dzalika li annahu qad qama burhan ila akhirih kama taqaddam nadhiruhu. Qauluhu wa baqaihi la hajatun ilaihi kama huwa dhahir, enggak butuh dijelaskan lagi karena sudah jelas maknanya. Wa baqaihi, ini dua makna yang dimasukkan di dalam penafsiran qiyamuhu binafsih, dan dua-duanya telah didalili. Allah wajib zat, mustahil sifat, didalili. Dan Allah wajib qidam, mustahil baru, mustahil butuh yang menciptakan, juga sudah didalili. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara wa amma burhanu wujubil wahdaniyati wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli 'auba
wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.